hampir meneror warga desa yang lain ya, yang biasanya hanya di rumah beliau saja, namun ini makin luas. Ada juga warga yang bahkan melihat ini beliau di depan pintu makam. Kondisi sudah malam hari kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mas Warto, dan dia ini mengirimkan sebuah cerita berbau horor yang beliau alami ketika beliau ini beranjak dari usia anak-anak ke remaja. Dan kejadian ini terjadi di sebuah kota yang awalannya kita sebut saja dengan huruf K ya, karena memang beliau ini tidak mau menyebutkan kotanya di mana. Namun peristiwa itu memang betul-betul beliau alami. Lanjut langsung ke cerita bahwa beliau ini tinggal di sebuah desa yang lingkungannya ini masih banyak persawahan dan kebun-kebun. Dan kondisi daerah desa itu, jadi ketika melewati persawahan nanti bertemu dengan pemukiman, baru ketemu persawahan lagi, nanti ketemu pemukiman lagi ya. Nah, satu wilayah pemukiman itu mungkin dihuni sekitar tidak sampai 30 rumah. Ya mungkin sekitaran 10 rumah ya, dengan jarak yang agak berjauhan satu dan yang lainnya. Dan biasanya jarak antar rumah ini itu ada seperti kebun ya, dibatasi dengan kebun yang ukurannya juga lumayan luas. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan horor yang ia alami adalah tepat di sebelah kanannya rumah beliau ini adalah rumah seorang, sebut saja dengan dukun. Usia dukun ini ya sudah sepuh, namun memang pasiennya banyak, bahkan datang dari luar kota ya. Karena untuk masyarakat sekitar ya kurang begitu mengetahui bahwa dia ini mempunyai profesi sebagai seorang dukun. Sang dukun itu ya sebut saja dengan Bapak, ini bukan nama sebenarnya ya, dengan Bapak Atmaja. Usia beliau ini sudah sepuh ya, dan aslinya beliau ini memang mempunyai anak. Itu ada 2 orang, yang anak tersebut keduanya sudah menikah dan menetap di luar kota. Nah, untuk istri memang beliau ini, sang istri sudah meninggal sekitar 15 tahunan. Jadi ya semuanya dikerjakan sendiri. Selain berprofesi sebagai seorang dukun, nah beliau ini juga berprofesi sebagai seorang petani. Namun petani di sini ya memang ala kadarnya, karena itu hanya untuk istilahnya pekerjaan, bukan rutinitas sehari-hari ya, hanya untuk selingan. Dan peristiwa yang terjadi ini sempat gempar. Jadi pada suatu hari itu Bapak Atmaja ini ada 3 hari tidak pernah kelihatan. Nah, setelah 3 hari ini tidak terlihat, warga pun akhirnya berembuk. Berembuk di sini bukan berarti kita ada niatan bagaimana, namun yang jelas ini menanyakan kabar. Karena biasanya Bapak Atmaja ini kan dia sering di depan rumah ya, kalau memang tidak ada rutinitas menerima pasien sambil merokok. Nah, ini sudah 3 hari. Jadi ada juga yang perangkat desa ini, karena memang dia terbiasa melewati rumah Bapak Atmaja dan sering melihat. Namun sudah 3 hari ini perangkat desa ini tidak melihat sosok beliau, dan rumahnya juga terkunci ya. Nah, ini datang ke rumah saya, menemui bapak saya. Nah, akhirnya rembukan. Ya kita pengen tahu kabarnya lah, kata perangkat desa tersebut. Ya udah, akhirnya beserta dengan warga yang lain, bapak saya dan perangkat desa tersebut pun mendatangi rumah Bapak Atmaja itu.
Dan ketika sampai ke depan rumah, kondisinya memang pintu terkunci lah, terkunci. Nah, namun dari arah sebelah kiri rumah itu tercium bau tidak enak, seperti bau bangkai. Nah, dugaan atau kecurigaan warga ini semakin menjadi. Jangan-jangan itulah. Nah, akhirnya, ya udah, ini rembukan, bagaimana langkah selanjutnya. Akhirnya mau tidak mau ini mendobrak pintu dapur yang ada di sebelah kanan rumah. Didobrak. Ini juga banyak warga yang menyaksikan. Masuk ke dalam, dan betul, ternyata ketika di dapur pun ini aroma busuk sudah tercium. Apalagi sampai ke kamar yang ada di sebelah kanan bagian belakang. Dan ternyata mbah atau bapak Atmaja ini sudah dalam keadaan meninggal, sambil keadaan telentang. Ya mungkin diperkirakan sakit ya, karena jenazahnya sudah membusuk. Dan akhirnya pihak anak dari Bapak Atmaja pun diberitahu dan saudara-saudaranya ya kemudian ya dirawat atau istilahnya dikebumikan seperti biasanya. Untuk beberapa hari anak-anak tersebut tinggal di rumah Bapak Atmaja, yang biasanya Bapak Atmaja ini seorang diri. Ya karena untuk acara istilahnya tahlilan ya, dari hari pertama sampai hari ke-7. Tahlilan segala macam. Nah, setelah tahlilan itu selesai, rumah itu pun kosong kembali ya. Iya, karena memang kedua anaknya kan sudah punya rumah masing-masing di luar kota. Nah, ini sisi horornya Bang. Jadi mungkin lah ketika sudah beberapa hari setelah tahlilan itu, ini ada beberapa warga yang kadang-kadang melihat Pak Atmaja ini sedang duduk di teras. Padahal kondisinya pada saat itu ya sudah malam ya. Nah, warga yang melihat kan ya seolah-olah hampir tidak percaya ya. Lah, bukannya udah tidak ada gitu kan. Nah, kemudian bahkan tidak jarang pula ini ketika warga ini mau keluar, entah ke pasar, entah kemana, itu posisi masih sebelum subuh ya. Itu sering berpapasan, namun dengan jarak jauh ya. Nah, melihat ini Bapak Atmaja sedang berdiri aja di teras rumah. Warga ini melihat Bapak Atmaja sedang berdiri di depan teras rumah dengan tatapan mata yang kosong. Awalnya belum sadar, namun ketika sadar bahwa bapak tersebut sudah meninggal, ya langsung ini istilahnya ngebut dengan motornya ya. Nah, yang paling parah ya rumah saya ini. Apalagi kondisinya kan tidak jauh ya dari tempat kejadian. Itu ditotok-totok Bang, istilahnya ada ketukan ya. Saya ingat betul itu ketika kebetulan di kamar saya ada jendela yang terbuat dari kayu ya. Ini ada ketukan. Nah, seperti itu suaranya. Nah, saya berpikir begini, kejadian waktu itu sudah lumayan malam, sudah 9:30 dan kondisi gerimis. Nah, ini ada ketukan. Namun setelah ketukan itu ada suara rintihan, namun suaranya pelan seperti mengambang ya. Dan kalau saya ingat itu ternyata ya seperti suara Bapak Atmaja ya ketika beliau ini masih hidup. Karena memang saya takut meremang ya, ini saya langsung pergi dari kamar ini ke ruang tamu. Itu baru saya mengalami, belum ketika ibu saya atau bahkan ayah saya atau bapak ya itu juga mengalami. Pada saat itu bapak saya ini pulang dari ronda. Nah, arah pulangnya
ini beda dengan kawan-kawannya yang lain. Jadi seumpama kawan-kawannya ini berempat ke arah kanan, nah ayah saya ini ke arah kiri, yang mau tidak mau melewati rumah Pak Atmaja tersebut. Nah ketika lewat, ini seperti ada yang dehe. Bapak saya kaget, dilihatnya itu tidak ada orang. Dan waktu itu belum sadar juga kalau itu seperti suara Pak Atmaja. Nah, melangkah lagi nih, 1-2 langkah. Nah, ketika mau melewati bagian dapur, ini ada suara lagi. Seperti suara dehem lagi. Ya karena memang penasaran, ayah saya pun melihat, atau bapak saya ya, melihat sebelah kanan ke arah pintu dapur. Ternyata Bapak Atmaja itu sedang berdiri sambil mematung. Namun yang bikin bapak saya ini seperti jantungannya gemetar. Kondisinya ya dengan tampilan dia menggunakan pocong gitu ya, dengan mata yang seperti hitam semua. Serta-merta ya bapak saya ini langsung kabur, langsung lari gitu kan. Langsung ketika sampai ke rumah langsung dodok pintu dan langsung masuk ke dalam. Jadi setelah kejadian itu ya, rupa-rupanya juga banyak warga juga yang mengalami tersebut. Ya sebetulnya hal tersebut ini membuat kita jadi was-was, apalagi ketika sudah masuk malam hari. Pada saat itu, aduh rasanya tuh kita ada gangguan apa lagi gitu kan. Karena pada saat itu ya, kalau boleh jujur, kejadiannya memang di bawah tahun 2000. Dan di desa kami ini ya listrik sudah ada, namun ya namanya di kampung itu kan listrik tidak seterang di daerah-daerah kota ya. Ya kita menggunakan lampu listrik yang minimalis lah, 5 watt istilahnya gitu. Nah itu malah bikin suasana semakin seram gitu. Bahkan saya sempat 1 minggu itu tidak mengaji karena memang takut. Dan yang menyedihkan itulah tempatnya kenapa di daerah dekat rumah saya itu betul-betul kita ini seperti apa ya, seperti merasa terteror gitu. Nah lama-lama sosok ini edarnya atau daerah edarnya tidak hanya di rumah beliau saja. Ini makin luas. Jadi seperti hampir meneror warga desa yang lain ya, yang biasanya hanya di rumah beliau saja, namun ini makin luas. Ada juga warga yang bahkan melihat ini beliau di depan pintu makam. Kondisi sudah malam hari kondisinya. Ada yang juga melihat beliau ini di pinggir jalan, namun kondisinya sambil duduk, namun memang kondisinya kepala seperti muka wajah tertutup gitu. Nah ketika dipegang bahunya dan menengok, ya wajah beliau katanya itu. Nah akumulatif teror itu akhirnya warga pun berkumpul. Ini bagaimana baiknya gitu supaya ada jalan pemecahan. Ya akhirnya pun karena kita berdiskusi panjang lebar, karena gini, untuk anak-anaknya itu tidak mungkin tinggal di rumah tersebut. Ya itu tadi, karena memang mereka masing-masing punya rumah sendiri ya. Nah, akhirnya ada 1 hari diambil kesimpulan tuh, karena apa, anak-anaknya dipanggil dua-duanya, diceritakanlah gitu bahwa ini percaya tidak percaya ya, mohon maaf sebelumnya ya, ini kata perangkat desa, bukan ini masalah kita membuka aib, namun yang jelas karena memang ada laporan-laporan dari warga yang melihat penampakan dari beliau. Ini bagaimana sarannya Mas, baiknya apa memang rumah ini dijual atau bagaimana? Nah akhirnya mereka berdua nih, kakak adik ya, anak dari Pak Atmaja, rembukan.
rembukan, dan finishnya akhirnya mereka ini setuju untuk rumah itu dibongkar. Dibongkar. Ya memang ukurannya rumah itu sebetulnya besar ya, dan ya mau tidak mau dibongkar karena daripada pun nantinya rusak juga kan. Ya biarkan saja istilahnya hanya berupa tanah saja. Akhirnya dibongkar. Ya masih bagus lah kondisinya, itu masih hampir 80%, walaupun bangunan itu buatan tahun 60-an lah. Akhirnya dibongkar, dan ini juga tidak mengurangi rasa ketakutan kami yang dekat rumah ya. Karena gini, ternyata setelah rumah itu dibongkar, pernah malam-malam ini ketika sudah kita tidur ya, ada yang menangis. Dan suara menangis itu mengelilingi rumah kami. Suaranya bapak-bapak. Nah, rumah kami kan memang masih terbuat dari kayu ya, yang memang ada kacanya gitu. Dan ketika kita singkap itu kain gorden, rupa-rupanya ya sosok bapak itu menangis. Namun maaf, dia ini dalam keadaan tidak memakai pakaian. Jadi seperti telanjang. Menangis itu. Menangis hingga akhirnya karena kita takut ya sudah, kita tidak beranjak dari tempat tidur. Kita sambil tutupan kain lah istilahnya karena takut ya. Sampai akhirnya suara itu hilang. Dan itu kami diteror selama 1 minggu bang. Setelah pembongkaran rumah itu kami diteror habis. Hingga akhirnya ayah saya ini ya istilahnya minta tolong kepada kawannya, yang kebetulan memang kawan ini memahami ya hal-hal yang seperti itu. Dan singkatnya memang akhirnya rumah kami ini seperti diberikan jadi kawan dari bapak saya ini memberikan sebuah air, dan air ini harus istilahnya dituangkan ya di setiap pojokan rumah gitu. Dan entahlah apa ininya gitu. Dan ya memang berhasil ya. Jadi setelah ritual tersebut ya memang tidak ada gangguan apa-apa lagi ya. Hingga itu sempat lama tidak ada kejadian gitu. Nah, hingga akhirnya ketika saya ini sudah keluar kota bekerja ya singkatnya gitu, rumah itu akhirnya dijual, tanah itu sama orang lain. Dan ketika akan dibangun, ketika membuat fondasi, ternyata memang ditemukan itu ada 4 keris kecil di setiap pojokan rumah bapak tadi. Ya entah kerisnya dikemanakan, tidak tahu ya. Dan ya memang setelah rumah baru ini dibangun oleh pemilik yang baru juga ya, hawa itu tidak berubah. Ya tidak berubah. Namun ya memang di sini mungkin ya kemungkinan yang punya rumah baru juga selain memang orang yang mengerti agama juga ya, lama-lama ini seperti netral kondisinya gitu. Jadi yang awalnya menakutkan, lama-lama ya biasalah. Itu sampai kesini makin ramai. Ya biasa saja gitu. Namun ini seperti itu bang. Jadi kejadiannya sudah lama ya. Itulah kejadian bang. Mungkin singkat ceritanya yang terjadi di daerah saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ceritanya mas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia dengan karya-karya yang masih sederhana. Dan jangan lupa juga tekan tombol like bagi yang baru menemukan channel saya ini. Dan tidak panjang lebar, saya tutup juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.